Para mahasiswa sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas mengenai tugas harian 2 hukum waris BW. Di sini soal yang saya berikan, ada seorang pewaris meninggal dunia, pewarisnya P, meninggalkan keluarga sedarah terdiri dari X, ini seorang anak luar kawin yang telah diakui dengan sah, dua orang tua A dan B, dan 3 orang saudara tiri CDE, saudara dari garis ibu. Pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan senilai 500 juta dan semasa hidupnya pernah memberikan hibah kepada C 30 juta, kepada D 40 juta, dan kepada E 30 juta. Pertanyaan: A. Siapakah ahli waris B? B. Apakah para penerima hibah wajib melakukan inbreng? Lalu berikan dasar hukumnya. C. Siapakah ahli waris P yang menjadi legitimaris atau yang berhak atas bagian LP, dan berapa besarnya bagian LP para legitimaris? Yang D. Berapa besarnya bagian bebas dari harta warisan P? Dan yang E. Hitung pembagian warisan di antara para ahli waris P. Ada 5 pertanyaan. Kita jawab yang pertama, siapakah ahli waris P? Berdasarkan skema pewarisan di atas, semua berhak menjadi ahli waris. Yang pertama, X sebagai anak luar kawin. Selanjutnya, A dan B selaku orang tua, ini adalah para ahli waris golongan 2. Begitu juga C, D, dan E, para saudara tiri, ini juga ahli waris golongan 2. Sehingga dalam hal ini X sebagai anak luar kawin mewaris bersama ahli waris golongan 2. Harus diingat, bagian anak luar kawin dalam hal mewaris bersama ahli waris golongan 2, maka bagiannya adalah setengah warisan. Pertanyaan yang kedua, apakah para penerima hibah wajib melakukan inbreng? Kita lihat, penerima hibah adalah C, D, dan E. Mereka adalah para saudara. Para saudara ini kalau menerima hibah pada prinsipnya tidak wajib inbreng, karena mereka bukan ahli waris dalam garis lurus ke bawah. Sedangkan yang wajib melakukan inbreng adalah kalau penerima hibah itu para ahli waris dalam garis lurus ke bawah. Dasar hukum yang menyatakan bahwa selain keluarga sedarah dalam garis lurus ke bawah itu tidak wajib inbreng adalah ketentuan pasal 1086 angka 2. Ini jawaban pertanyaan yang kedua. Sekarang pertanyaan yang ketiga, siapakah ahli waris P yang menjadi legitimaris atau yang berhak atas bagian mutlak, bagian LP, dan berapa besarnya bagian LP? Yang pertama, ahli waris P yang berhak atas bagian mutlak adalah X, A, dan B. Yang namanya legitimaris adalah para keluarga sedarah dalam garis lurus, baik ke atas ataupun ke bawah, termasuk para anak luar kawin.
Maka dalam soal ini yang berhak atau yang menjadi legitimaris adalah X, A, dan B. Lalu kita hitung berapa LP-nya X, berapa LP-nya A, dan berapa LP-nya B. Kita hitung dulu LP-nya X. Nah, untuk melakukan perhitungan LP, langkah pertama adalah melakukan penjumlahan antara warisan dengan hibah. Hibah yang dihitung dalam rangka menghitung LP adalah semua hibah. Sehingga hibah yang diberikan kepada C, D, dan E juga turut diperhitungkan dalam rangka menghitung LP. Oleh karena itu, kita jumlahkan dulu warisan dengan hibah 500 warisan dan total hibah adalah 100 menjadi angka 600. Berapa LP-nya X? Ingat, rumus LP anak luar kawin adalah setengah kali bagian ab intestat. Seandainya harta warisannya adalah 600, maka bagian ab intestat X adalah setengah kali 600. Totalnya adalah 30. Sedangkan LP-nya X adalah 300 maksud saya tadi ya, setengah kali 600. Maka bagian ab intestat X adalah 300 juta. Oleh karena itu, maka LP X adalah setengah kali 300 juta, yaitu sejumlah 150 juta. Ini LP-nya X. Sekarang kita hitung LP-nya A dan B. Bagian ab intestat A dan B dalam soal ini, A dan B mewaris bersama saudara. Sedangkan saudaranya lebih dari satu. Maka bagian ab intestat A dan B adalah seperempat. Masing-masing seperempat bagian. Seperempat bagian. Sedangkan LP-nya adalah setengah kali seperempat bagian. Dalam hal ini ada dua rumus penentuan LP orang tua ini. Apakah kita mendasarkan pada ketentuan pasal 8 64 865 ataukah pasal 816. LP itu diatur dalam pasal 814, 815 dan 816. LP orang tua adalah pasal 815. Lalu ada ketentuan khusus perhitungan LP berdasarkan pasal 816A. Apakah dalam kasus ini menggunakan pasal 816A atau pasal 815? Kemarin banyak mahasiswa yang bertanya kepada saya melalui WA, apakah dalam menghitung LP-nya orang tua menggunakan ketentuan pasal 816A atau pasal 815. Secara umum bisa diartikan seperti itu. Pada waktu itu memang belum saya jawab secara rinci karena itu sedang tugas. Jadi mahasiswa harus memahami isi daripada pertanyaan tersebut. Kita lihat di dalam ketentuan pasal 816A. Ketentuan pasal 816A itu hanya berlaku apabila dalam rangka menghitung LP para legitimaris harus diperhatikan adanya tiga pihak. Ada legitimaris, ada ahli waris undang-undang yang bukan legitimaris, dan ada orang lain, ada pihak ketiga selain legitimaris dan selain ahli waris undang-undang yang bukan legitimaris sebagai penerima hibah atau wasiat. Dalam soal ini tidak ada pihak ketiga penerima hibah atau penerima wasiat.
Yang menerima hibah adalah juga ahli waris undang-undang walaupun bukan legitimaris. Sehingga ketentuan pasal 816A tidak berlaku. Oleh karena itu, rumus untuk menghitung LP-nya A dan B adalah kembali kepada pasal 815, yaitu setengah kali bagian ab intestat, dan ab intestatnya di sini bukan setengah tetapi seperempat bagian. Nah, tadi 300 sudah, kalau harta warisannya 600, bagian ab intestatnya X adalah 300 dan bagian ab intestat A dan B adalah seperempat kali 600, ya, seperempat kali 600 atau 75 juta, sehingga LP-nya A dan B masing-masing adalah setengah kali 75, yaitu masing-masing LP-nya A dan B adalah 37,5. Jadi sekali lagi, di dalam pertanyaan yang ketiga, LP-nya X adalah 150 juta, LP-nya A dan B masing-masing 37,5. Pertanyaan keempat menanyakan berapa besar bagian bebas dari harta warisan P. Untuk menghitung bagian bebas adalah harta warisan yang ada dikurangi total LP-nya. Kita lihat total LP-nya adalah 150 ditambah 37,5 ditambah 37,5. Totalnya adalah 225. Maka bagian bebas dari harta warisan P adalah 500 dikurangi 225 juta. Jadi totalnya 275 juta. Ini bagian bebas. Bagian bebas ini bagian yang bisa diwasiatkan, bisa diberikan oleh pewaris kepada orang lain dan aman dari gugatan para legitimaris. Yang terakhir, pertanyaan yang kelima, bagaimana menghitung bagian warisan di antara para ahli waris P? Untuk melakukan pembagian warisan, kita lihat dulu total warisan berapa. Maka total warisan itu dibagi dulu di antara para ahli waris. Lalu kita lakukan kontrol LP, perhitungan LP. Apakah pembagian warisan itu melanggar LP ataukah tidak? Pertama, dari total warisan yang ada yaitu 500 juta dibagi di antara para ahli waris. Harta warisan 500, X sebagai anak luar kawin yang mewaris bersama ahli waris golongan 2, dia mendapatkan setengah bagian kali 500, yaitu mendapatkan 250. Sisa warisan dari 500 diambil untuk bagian X adalah 250, maka sisanya 250. Dari 250 ini, masing-masing A dan B mendapatkan seperempat bagian. Ya, seperempat bagian kali 250, karena dia mewaris bersama para saudara. Bagian A dan B masing-masing seperempat kali 250. Jadi masing-masing mendapatkan 62,5 juta. Sisa warisan setelah diambil bagian X dan diambil bagian A dan B adalah 125. 125 ini dibagi 3 antara C, D, dan E. Masing-masing kurang lebih bagiannya adalah 41,67 atau sepertiga kali 125. Ini pembagian warisan dari harta warisan yang ada di antara para ahli waris. X mendapatkan 250, A dan B mendapatkan 62,5, sedangkan
C, D, dan E mendapatkan 41,67 dari harta warisan. Dari pembagian seperti ini, lalu tadi kita sudah menghitung berapa LP-nya X, berapa LP-nya AB. LP-nya X adalah 150. LP-nya A dan B masing-masing 37,5. Sedangkan di dalam pembagian warisan ini X sudah mendapatkan 250, berarti lebih tinggi dari LP-nya. Begitu juga A dan B dalam pembagian warisan ini sudah mendapatkan 62,5, berarti sudah jauh di atas LP-nya yang hanya 37,5. Dengan demikian, hibah kepada C, D, dan E tidak melanggar LP-nya para legitimaris. Jadi, hibah tetap berjalan sebagaimana mestinya, tidak dilakukan incourting. Maka pembagian warisan yang berlaku adalah seperti yang tersebut di dalam jawaban nomor E, ya. X mendapatkan 250, A dan B masing-masing 62,5, dan C, D, E masih mendapatkan bagian warisan sebesar masing-masing 41,67. Hibah kepada C, D, dan E juga tetap utuh. Demikian jawaban dari tugas harian yang kedua ini. Semoga menambah pemahaman mahasiswa bagaimana menjawab soal-soal dalam hal ada hibah, ya, pembagian warisan dalam hal pewaris memberikan hibah. Nanti akan kita tambah dalam tugas-tugas harian berikutnya kalau ada warisan. Nanti tugas berikutnya ada warisan dan ada hibah. Ada wasiat maksud saya. Ada wasiat dan ada hibah. Ini bertahap. Tugas harian 1 hanya menjawab tentang inbreng. Tugas harian 2 ini sudah bertambah mengenai perhitungan legitime porsi dalam hal terdapat hibah. Nanti tugas tutorial ketiga masih menghitung LP, tapi di sana terkait dengan masalah wasiat. Selamat belajar, mudah-mudahan menambah pemahaman mahasiswa dan mempermudah mahasiswa di dalam mempelajari materi perkuliahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.